posisi yang kita teruskan itu baik depot isi ulang maupun pabrik itu poinnya itu satu, menata dulu ya. Kita punya lahan berapa? Minimal kalau depot isi ulang ada lahan parkir. Nah, jangan abaikan lahan parkir itu langsung mepet gitu. Itulah orang itu kenapa kurang laku. Karena orang mau beli gak jadi ya. Kenapa? Gak mungkin mau beli di jalan berhenti kan mungkin polisi ya. Kedua, kebersihan. Ketiga, sistem alatnya. Keempat, SDM-nya mengerti nggak paham cara perawatannya. Keempat, kontrol. Kontrol kayak gini. Kalau di MDK itu ada SNI ya, MD. Dia itu akan diajarkan bagaimana menggunakan alat TDS, minimal ya pH, kemudian turbidity meter, kekeruhan ya. Kalau kekeruhan itu kalau di bahasa Inggrisnya conductivity kalau nggak salah ya. Jadi dia tingkat kekeruhannya. Nah kalau rasa ini seharusnya operator itu sebelum dia tuh menjalankan tes dulu seperti apa yang diinstruksikan di instruksi kerja, prosedur kerja ya, dirasakan dulu. Mungkin kalau di MDK ya, ojonnya dipasang, dinyalain dulu biar putar. Nah ini poin yang membedakan ya. AMDK itu wajib pakai ozon dan minimal 10 gram ke atas lah. Dan kalau budgetnya memungkinkan, ada oksigen generator untuk apa? Ekstra oksigen. Nah, kebanyakan orang ya akan kita bongkar-bongkaran. Banyak promosi yang disebutkan di dalam label itu oksigen plus atau mungkin oksigen berenergi apalah ya. Dia harus sesuai dengan mesinnya. Mesinnya nggak dipasang tapi marketingnya oksigen plus dan sebagainya. Inilah namanya disebutnya pembodohan ke customer ya atau konsumen yang dirugikan ya. Jadi poin yang membedakan itu depot isi ulang itu tidak pakai ozon aman, yang penting ultravioletnya ada ya. Nah, kemudian alur airnya juga tidak dihitung. Kalau kebesaran si pengisiannya ultraviolet pun harus mengimbangi ya, minimal 3 lampu ya. Supaya apa? Dorongan airnya dengan yang kelewat dengan lampunya itu seimbang seperti itu. Jadi kita ulangi, tempat, menata kebersihan dan di samping. Di samping juga jangan sampai ada yang berbau-bau, gitu juga kan orang yang mau beli juga ini ya pilih-pilih ya yang bersih. Sama pabrik juga. Kalau pabrik kalau belum bangun kita harus open dulu. Denah tanahnya berapa, mau mesin pilingnya itu apa saja, apakah cup saja atau botol saja atau ketiga-tiganya Pak ya, itu pilihan. Nah, poin yang mendasar bahwa baik depot maupun MDK itu kriteria yang harus kita cek tiap hari itu apa? Satu, di pengontrolan kebersihan toren akhir, karena kalau pakai ozon suka hitam ya kalau agak kelamaan. Kedua, drain yang sisa yang kemarin dia harus buang. Di pabrik itu kan kalau sisa itu kan ada ya, dia karena nggak kena ultraviolet dia buang dulu, itu namanya drain. Kemudian checklist itu tidak checklist itu tidak diupayakan oleh pemain depot. Ini yang saya akan ungkap ya. Apa itu checklist? Checklist itu operator itu mengerjakan tanggal berapa dia bekos, berapa hari, seminggu 2 kali kah atau 3 kali kah, itu nanti dia cadangan dan diparah. Nah itu perlu ya, baik depot Islam maupun MDK. Ini pentingnya bahwa kenyamanan bisnis itu harus mengutamakan kenyamanan dan hindari dari komplain. Betul nggak Pak ya? Nah, komplain itu adanya karena kelemahan atau loss-nya atau human error-nya yang ada di pegawai. Iya kan? Ini akan kupas ya. Depot dengan MDK sama Pak. Jadi SDM-nya harus jujur, tidak hanya main paraf, tapi betul dilakukan baru paraf. Pengawasnya ada Pak ya, oh ya, toren bagus bersih Pak, ini sudah saya lakukan, ini paraf diketahui ada. Satu itu. Kedua, mengikuti prosedur kerja yang tadi saya bilang. Kemudian
peralatan yang minimal kayak kekeruhan, TDS, pH ini dikontrol terus, update terus supaya apa? Selain inilah yang menjadi nyambung dengan pemerintah ya. Jadi Depot Silang itu kelemahannya itu tidak terkontrol, ada lembaga yang mengontrol keabsahan daripada air itu layak enggak pada bulan ini. Dia repotnya mungkin tahun dua lama. Nah inilah yang masih belum ada kesinkron, ada terlalu cepat sebulan sekali menjadi repot ya, nggak punya alatnya mahal. Nah ini harus kita bicarakan dan harus kita juga memberikan kepuasan pelanggan. Artinya checklist itu berdasarkan punya alat ini Pak. Nah kan gitu ya, TDS-nya bagus, rasanya tidak berbau dan sebagainya. Ada checklist yang dilakukan benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran data tersebut. Nah data ini untuk apa? Supaya jangan sampai lost control, produk itu ada masalah. Itu poinnya yang akan saya sampaikan. Kedua, akan saya bahas ketika perusahaan itu ada yang lebih maju, apa sih ilmunya? Secara kacamata tadi casing ya, casing itu kayak tampilan pabriknya bersih, bagus. Kalau depot juga bagus, ada tempat parkir. Kedua, airnya sumbernya dari mana? Kemudian kelemahannya, saya tidak sebutkan nama, tidak dieksplor. Contoh kayak gini nih, ini bisa dieksplor. Jadi si peralatan itu ditampilkan bahwa air itu dari A ke B, B ke C, begitu. Nanti alurnya kita gambarkan tempel. Jadi gambarnya, alurnya ada, perawatannya ada, ditempel. Jadi ada bukti ya bahwa konsumen yang beli itu kita quality controlnya ketat Pak. Nah seperti itu.